Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hadi ila siratil mustaqim, al-qail wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibillahi sayyidil makhluqin sayyidina Muhammadin imamil hadina wal muhtadin al-qail utlubul ilmah walau bisin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigu ay wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin hadirat, para mustami'in mustami'at, wabil khusus segenap pengurus MWCNU yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang semoga senantiasa oleh Allah diberikan keistiqomahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, dan nanti akhirnya kita semua dijadikan orang yang husnul khotimah, wafat dengan membawa iman biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini, keluarga kita, anak keturunan kita, dzurriyyah kita senantiasa tergolong umatnya yang setia, dan nanti bisa mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama pada sesi yang terakhir ya, ngaji kitab Fawaidul Mukhtarah, di mana kitab ini dikarang oleh Habib Baharun Bangil, di mana kajian ini kita khususkan pada kajian tentang Asyura, tanggal 10 Asyura ya, pada bulan Muharram. Kenapa kita harus mengingat-ingat kembali wabil khusus yang terjadi pada Asyura ini? Karena banyak kejadian-kejadian yang begitu luar biasa terjadi, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mencoba untuk menggabungkan semua kejadian tersebut, sampai 21 kejadian terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram ini. Maka ini sangat penting diingatkan, disampaikan, supaya generasi demi generasi tetap bisa mengulang sejarah-sejarah akan turunnya rahmat terhadap para nabi, para utusan pada zaman-zaman terdahulu. Salah satunya adalah pada Asyura ini terdapat keistimewaan yang begitu luar biasa. Pada kitab beliau, kitab Fawaidul Mukhtarah, halaman 451 ini disebutkan an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu,
Beliau menyampaikan, man wassa'a ala iyalihi yawma asyura'ah, man barang siapa wassa'ah melapangkan rezekinya, ala iyalihi terhadap keluarganya, yawma asyura'ah pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi maka Allah akan melapangkan alaihi kepadanya fi sanatihi di tahun tersebut kulliha semuanya. Yang artinya siapa saja dari kita yang memiliki keluarga, di hari tersebut kita istimewakan untuk melebihi apa yang menjadi kebiasaan kita dalam berinfak. Maka kata beliau, pada tahun itu Allah akan melapangkan rezekinya. Jadi kalau umpama belanjanya istri diberi 50 atau 100, Bokyo dikalikan 2 kalinya sekarang nih. Yang nggak biasa jalan-jalan, makan di luar, buat status Bu ya, Asyura mas gitu ya, healing gitu ya, jalan-jalan gitu. Biar nanti apa ya, sesuai dengan yang disampaikan ini, mudah-mudahan harapannya apa, Allah lapangkan rezekinya selama 1 tahun. Apalagi sekarang lagi pemulihan dari Kirena. Nah, mudah-mudahan yang biasa berinfak umpama entah itu 5.000, 10.000, kita kalikan sekarang. Yang biasa bersedekah, wabil khusus pada kesempatan malam hari ini, entah itu bersedekah air, snack dan lain sebagainya, insya Allah diniatkan. Tapi Bu, Pak, kalau tidak diniatkan nanti hilang pahalanya eman ya. Hadis yang paling populer itu apa? Tentang niat. Harus apapun yang kita lakukan didasari dengan niat. Bahkan banyak, kam min amalin min amalid dunya yasiru bi amalil akhirah bisu'in bihusnin niyah. Kam min amalin, betapa banyak daripada amalan manusia, min amalid dunya, amalan tersebut berupa amalan dunia, yasiru bi amalil akhirah, dan akan menjadi amalan akhirah bihusnin niyah, sebab niat yang baik. Dan sebaliknya, wa kam min amalin min amalid akhirah, dan betapa banyak amalan akhirat yasiru bi amalid dunya, dan akan menjadi hanya sekedar amalan dunia bisu'in niyah, sebab jeleknya niat. Nah, sekarang karena sudah tahu betapa pentingnya niat itu, yang tadi kesini bawa air mineral, bawa snack, ya Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi anjuranmu ini bisa terlaksana terhadap keluarga saya. Allah lapangkan rezeki keluarga saya. Nah, jadi diniatkan seperti itu. Kemudian oleh Sufyan bin Uyainah, jarrabna al-amala, berkata siapa Sufyan bin Uyainah, jarrabna, kami telah menerapkan al-amalah, amalan tersebut, bihadal hadisi, dengan hadis yang disampaikan tadi, khamsina aw sitina sanatan, selama 50 tahun atau 60 tahun. Fawajadnahu, maka kami dapatkan hu, pada amalan tersebut, kadalik. Artinya beliau Sufyan bin Uyainah mengamalkan pada tanggal 10 Muharram itu melebihi apa yang biasa diberikan kepada keluarganya selama 50 tahun, kurang lebih sampai 60 tahun, dan mendapatkan balasan sesuai apa yang disampaikan di dalam hadis tersebut. Ini sepertinya kita belum pernah mencoba, saya maksudnya, tapi insya Allah
para hadirin yang hadir di sini setiap tahun nggih, coba ternyata Pak enggak seperti yang disampaikan hadis itu. Ya mungkin salah niat itu. Saya memberikan tuh mungkin ya biar dikatakan saya, kalau nggak ada saya nggak mungkin seperti itu. Itu maka akan menjadi niat yang salah dan nanti akibatnya tidak sesuai seperti apa yang disampaikan Sufyan bin Uyainah. Kemudian yang kedua, Al-Habib Hamid bin Alawi Al-Haddad, akhul Habib Abdullah Al-Haddad, adalah Habib Hamid bin Alawi Al-Haddad. Nyatanya beliau ini adalah saudara daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Lamma hadara qira'ata fadaili Asyura'ah, ketika hadir siapa beliau qira'ata fadaili Asyura'ah, terhadap pembacaan keutamaan Asyura. Artinya beliau ini hadir, ada kajian tentang Asyura, zikir di tempat itu dilaksanakan pelaksanaan Asyura ya, 10 Muharram. Beliau hadir di tempat-tempat seperti itu. Di Masjid Ba'alawi, di Masjid Ba'alawi, wa sami'a fadla sadaqati, wasami'ah dan mendengar beliau fadla sadaqati akan keutamaan sedekah fi dzalikal yaumi pada hari tersebut, ila baitihi sampai kepada rumahnya beliau, falam yajid ma yatasaddaqu bihi, wa kharaja, kemudian beliau keluar ila baitihi, walam yajid falam yajid ma yatasaddaqu bihi, dan dia tidak menemukan apa yang ingin disedekahkan. Fa'akhadha thiyaba ahlihi, kemudian beliau mengambil thiyaba ahlihi akan baju keluarganya, wa tasaddaqa biha, dan bersedekah siapa Habib Hamid bin Alawi Al-Haddad biha, dengan baju tersebut. Beliau hadir di tempat itu lalu mendengarkan tentang fadilah, tentang apa yang ketika diberikan pada hari tanggal 10 Muharram tersebut, terketuk hatinya. Pulang dia, beliau pulang ingin bersedekah juga, tapi sayang falam yajid ma yatasaddaqu bihi, beliau nggak punya apa-apa, uang yang nggak punya, stok makanan juga nggak punya. Maka yang hadir di sini bersyukur kita bisa bersedekah pada Asyura ini. Fa'akhadha thiyaba ahlihi, beliau sampai-sampai mengambil baju dari salah satu keluarganya, banyak keluarganya, kemudian bajunya banyak mungkin, jadi diambil salah satu disedekahkan karena ingin mendapatkan fadilah daripada orang yang bersedekah di Asyura tersebut. Ini saking nggak punyanya. Kalau kita insya Allah baju mah banyak Pak nggih, lebih dari 10, lebih dari 40, jarang dipakai, dipakainya ketika ada acara. Paling bagus itu biasanya yang dipakai, yang hadir di sini ini biasanya. Itu yang disedekahkan karena memang nggak punya. Kemudian yang ketiga, qila kana bi Misra rajulun la yamliku illa thawban wahidan. Di Mesir itu ada seorang laki-laki, la yamliku, tidak memiliki, illa thawban wahidan, kecuali satu baju. Fasalla subha, fasalla, maka salat laki-laki tersebut as-subha, pada salat subuh, yauma Asyura, pada hari Asyura, fi Jami', di Masjid Jami' Umar bin As. Faqalat lahu imra'atun, maka kemudian berkata lahu, kepada laki-laki di Mesir itu, imra'atun, seorang perempuan, a'tini syai'an lillahi, berikan kepadaku syai'an, akan sesuatu, lillahi, karena Allah, asta'inu bihi ala auladi, yang akan membantu apa yang diberikan tersebut atas anak-anakku. Jadi ada yang ngemis, ada yang nggak punya sesuatu, perempuan tersebut minta kepada seorang laki-laki yang sedang sholat di Mesir ini,
Qala na'am, baik katanya. Faraja'a ila baitihi, maka laki-laki tersebut kembali ke rumahnya. Wantaza'a thawbah, dan beliau melepas bajunya, wadafa'ahu, dan memberikan siapa beliau akan baju tersebut, min syiqqil babi, dari belakang pintu. Faqalat, maka berdoa lahu kepada orang tersebut, untuk orang tersebut, albasakallahu min hulalil jannah. Jadi pengemis ini berdoa, albasakallah, mudah-mudahan memaikankah kepadamu Allah, siapa Allah, min hulalil jannati, dari pakaian-pakaian surga. Fara'atil kallaila fil manam, kemudian laki-laki tersebut bermimpi, hawra'ah, bermimpi didatangi bidadari-bidadari, jamilatan, yang cantik, wa ma'aha tufahatun, dan bidadari tersebut membawa membawa apel, ya. Laha raihatun thayyibatun, apel tersebut memiliki bau yang sangat harum. Fakassaraha, maka laki-laki tersebut membelahnya. Fawajada fiha hullatun, kemudian laki-laki tersebut mendapati pada buah apel itu hullatun, sebuah pakaian. Faqala laha, maka berkata laha kepada pakaian ini, diajak bicara, ini pakaiannya siapa? Man anti, siapa kamu? Qalat ana Asyura, saya adalah Asyura. Zaujatuka fil jannah, kelak akan menjadi istrimu di surga. Fastaiqadha fawajadal baita, kemudian laki-laki itu terbangun, fawajada, dan menemukan al-baita, akan rumah, qad fahat fihi rahatun thayyibatun, rumahnya itu langsung menjadi harum. Rumah yang ia tempati saat tidur langsung menjadi harum, karena ini apa? Yang didapati adalah bau apel yang diberikan dari surga. Fatawaddu'a wa shalla rak'ataini, fatawaddu'a, maka kemudian laki-laki tersebut berwudu, wa shalla, salat, rak'ataini, akan 2 rakaat, wa qala, dan berkata, Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannati faqbidni ilaika. Allahumma, ya Allah, in kanat, jikalau ada bidadari itu, zaujati, ialah istriku, haqqan, sebenarnya, fil jannati, di dalam surga kelak, faqbidni, maka cabutlah nyawaku ilaika, dan akan bertemu kepadamu. Fastajaballahu du'aahu, maka Allah mengabulkan du'aahu, akan doanya, wa mata, dan beliau wafat, fil hali, ketika itu, rahimahullahu ta'ala. Jadi saking nikmatnya bertemu dengan bidadari yang ada di dalam surga, maka laki-laki tersebut langsung berwudu, salat 2 rakaat, dan berdoa, ya Allah, kalau memang perempuan tadi, bidadari tadi itu adalah betul-betul istri saya di dalam surga nanti, maka cabutlah sekarang juga nyawa saya. Dan Allah mengabulkan doa tersebut, dan wafatlah beliau. Jadi karena nikmatnya apa yang pernah dia lakukan dan pahala yang ia janjikan karena ia bersedekah di bulan Muharram, tepatnya pada 10 Muharram, atau yang kita kenal dengan Asyura. Jadi dengan kisah-kisah seperti ini, mudah-mudahan menambah semangat, memperbaiki niat juga. Dan yang biasanya mungkin ya kita sering bersedekah, memberikan infak kepada keluarga kita setiap hari, pada tanggal 10 Muharram ini, karena kita tahu faedahnya, mudah-mudahan kita bisa amalkan.
Yang kita perlukan ini adalah ilmu. Karena dengan ilmu kita akan hidup hati kita. Kemudian akan menjadi penerang bagi kecerdasan kita. Karena kalau kita cuma cerdas tapi tidak tahu tentang ilmu yang kita harus lakukan, mana yang harus kita utamakan, maka tentu kecerdasan kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Dan bahkan banyak yang sibuk dengan keinginannya keinginan kita, ibadah, tapi ilmu tidak dicari. Banyak seperti itu. Fa inna qauman, ya, maka sungguhnya ada sekelompok kaum, ya, ijtahadu fil ibadah, ia sangat bersungguh-sungguh ibadah, wa tarakul ilmah, tapi ia senang juga meninggalkan mencari ilmu. Maka ini yang harus kita perhatikan, dan juga kita harus betul-betul bagaimana caranya ketika kita mau ibadah itu bisa dibarengkan dengan ilmu. Jadi ilmunya kita malam hari ini apa? Satu, ilmu sedekah yang dibarengi dengan niat pada bulan-bulan atau pada hari-hari yang istimewa. Kita khawatir ternyata kelak di akhirat, wah ibadah saya banyak ya Allah, sebenarnya ternyata sedikit yang kita dapati. Kemudian berikutnya, kana fir Royi, di kota Royi, qadin ghaniyin, ini terdapat seorang hakim yang kaya raya. Faja'ahu faqirun, maka datanglah kepadanya seorang fakir yauma Asyura, di hari Asyura. Faqala lahu, maka berkata orang fakir itu lahu kepada hakim, a'azzallahul qadi, semoga Allah memuliakan akan hakim. Jadi dipuji dulu, dipuji, wahai hakim, mudah-mudahan engkau dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ana rajulun faqirun du'iyalin, kata beliau si fakir ini, saya adalah laki-laki yang fakir du'iyalin, yang punya keluarga. Wa qad ji'tuka mustashfi'an, dan sungguh aku datang kepadamu mustashfi'an, untuk meminta bantuan. Bihurmati hadzal yaum, sebab hormatnya atau sebab kehormatan hari ini, yakni hari Asyura. Litu'tiyani asyarata amnani khubzin, litu'tiyani, agar engkau memberikan kepadaku 10 potong roti. Kemudian juga wa khamsata amnani lahmin, supaya engkau memberikan 5 potong daging. Wa dirhamaini, dan 2 dirham. Jadi harapannya ke sana, ada pengemis, ada orang yang fakir datang untuk meminta sesuatu yang akan diberikan kepada keluarganya pada hari Asyura. Fawa'adahul qadi bidzalika ila waqti dhuhri. Kemudian qadi ini hanya memberikan janji, ya nanti duhur saya berikan duhur. Pagi berangkat, pagi datang kepada qadi fakir tersebut, nanti duhur saya kasih. Faraja'a fawa'adahu ilal asri, ya pulang karena dijanjikan nanti diberikan duhur. Kemudian ia kembali lagi dan dijanjikan lagi, nanti asar ambil apa yang engkau minta, nanti asar ambil. Jadi dijanjikan duhur, setelah duhur datang kepada qadi, ternyata dijanjikan asar. Falamma ja'a waqtul asr lam yu'tihi syai'an, ketika asar datang kepada qadi tersebut, lam yu'tihi syai'an, fakir itu tidak diberikan sedikit pun dari apa yang telah dijanjikan. Minta roti 10 potong, 5 potong daging, dan 2 dirham. Fadhahabal faqiru munkasiral qalbi, maka fakir tersebut pulang dengan sakit hati. Famarrah binasraniyin, maka fakir tersebut ketika pulang bertemu dengan seorang Nasrani. Wa ma hadzal yaum,
Jalisin bibabi darihi, Nasrani tersebut sedang duduk di rumahnya. Faqala lahu, maka berkata kepadanya, bihaqqi hadzal yaum a'tini syai'an. Di perjalanan nemu orang yang tidak seakidah, bahkan orang Nasrani, dan mengatakan kepada Nasrani tersebut karena keluarganya mungkin sangat membutuhkan, bihaqqi hadzal yaum a'tini syai'an, wahai Nasrani, dengan kebenaran hari ini, hari Asyura, berikanlah aku sesuatu. Faqala an-Nasrani, maka berkata siapa Nasrani, wa ma hadzal yaum, ini hari apa? Kok sampai kamu minta sesuatu, bersumpah demi hari ini, dan engkau menyampaikan hari yang sangat baik hari ini hari apa? Katanya. Fadzakara lahu min sifatihi syai'an, maka fakir tersebut menyebutkan keistimewaan-keistimewaannya, terutama di bidang atau terutama di hal ketika ada seorang hamba bersedekah. Faqala lahu an-Nasrani, maka setelah mendengar apa yang disampaikan fakir tersebut, Nasrani ini menyampaikan, uzkur hajataka, ayo sebutkan hajatmu, apa yang kamu inginkan. Faqad aksamta bi'azimil hurmati, kamu telah bersumpah akan kemuliaan, keagungan Asyura ini. Kok sampai begitunya? Apa yang kamu minta? Fadzakara lahul khubza wal lahma wad dirhamaini. Kemudian si fakir ini menyebutkan, saya mau minta roti, daging, dan uang. Nah, kalau dirham dulu, sekarang mah uang. Fa'atahu asyrata akfizatin, maka Nasrani ini memberikan apa yang dimintanya sampai 10 daripada yang diminta tadi kan 5, ini sampai diberikan 10. Kemudian 10 gandum ya, asyrata akfizati hintonin wa mi'atan min lahmin, dan diberikan 100 daging, wa isrina dirhaman, dan diberikan 20 dirham. Wa qala, dan berkata beliau, hadza laka, ini tak kasih kepadamu, wa li'iyalika, dan aku berikan untuk keluargamu, ma dumta hayyan fi kulli syahrin karamatan li hadzal yaum, selagi engkau masih hidup, fi kulli syahrin, di setiap bulan, bahkan bukan hanya ketika hari itu dan bulan itu, bahkan setiap bulan akan aku berikan, kata Nasrani tersebut. Fadhahabal faqiru ila manzilihi, kemudian fakir tersebut pulang. Falamma jannal lail wa namal qadi, ketika sudah telah tiba malam dan hakim tersebut pulang, sami'a hatifan, ia mendengar suara yaqulu irfa' ra'sak, wahai qadi, angkat kepalamu. Farafa'a ra'sahu, maka qadi tersebut mengangkat kepalanya. Fa'absara qasran, kemudian dia memandang sebuah istana, mabniyan terbangun, bila binatin, dengan batu bata, min dahabin wala binatin min fiddatin, dan melihat istana terbangun dari batu bata perak. Wa qasran, kemudian dia juga melihat istana yang lain, min yakutatin, dari batu yakut, hamro'ah, yang merah, yabinu zahiruhu min batinihi, sampai nampak ketika dilihat dari luar sampai ke dalam, saking bagusnya. Faqala ilahi ma hadanil qasrani, ya Allah, dua istana ini istana dari mana, dari siapa, punya siapa? Karena qadi ini tidak memberikan apa yang diminta fakir pada bulan Asyura, pada bulan Muharram tepatnya Asyura, tapi justru Nasrani yang memberikan. Faqila hadani kana laka, jadi sebenarnya dua istana ini adalah milikmu. Lau qaddaita hajatal faqir, jikalau engkau memenuhi hajatnya si fakir. Jadi dua istana ini seandainya kamu bisa memenuhi kebutuhan orang yang butuh kepadamu, atau
ia butuh untuk keluarganya ataupun untuk dirinya, maka istana ini akan menjadi milikmu. Sara falamma radat tahu sara li fulanin nasrani. Maka ketika engkau telah menolak kepada fakir tersebut, maka dua istana ini bukan menjadi milikmu, akan tetapi milik seorang yang tidak seakidah denganmu, yaitu adalah orang Nasrani. Qala fantabahal qadi, maka berkata beliau, terbangunlah qadi tadi atau hakim tersebut, mar'uban, dengan keadaan ketakutan, yunadi, dan ia berteriak bil wail, dengan celaka, wasuburi, dan binasa. Artinya eman, itu pahala begitu luar biasa, karena pahala sedekah ya, apalagi ada orang yang butuh. Ini orang butuh tersebut sebenarnya kalau mau ngutang mungkin takut, jadi minta saja, karena pahalanya sebenarnya kalau antara hutang dan meminta atau memberi, lebih banyak mana memberi hutang sama memberi sekedarnya hibah gitu. Jadi pahalanya sebenarnya lebih banyak memberikan hutang daripada memberi. Kalau orang yang memberi kepada orang yang butuh atau memberikan kepada orang lain itu belum tentu butuh, tapi kalau orang yang berhutang itu sudah pasti butuh. Nah, orang ini, orang fakir ini sebenarnya mau berhutang, tapi kalau mau berhutang juga nanti bayarnya dengan apa? Nggak punya apa-apa. Jadi lebih baik saya meminta. Jadi dengan kejujurannya dan dengan keutamaan pada bulan Muharram 10, tanggal 10 bulan Muharram tersebut, ia memberanikan diri. Jadi lebih banyak mana pahalanya, Bu? Ngasih utang. Tapi jangan dengan sengaja, nanti tiba-tiba teman saya datang untuk cari utang. Artinya kalau memang betul-betul kita tahu dengan kondisi dan keadaannya, kasih aja ya, itu akan lebih banyak pahalanya daripada memberi, karena orang yang diberi itu belum tentu butuh. Tapi kalau yang hutang pasti butuh. Tapi jangan buat mainan, utang habis itu ngilang, wah banyak, kabur, itu nggak tanggung jawab. Ya wes, ikhlaskan. Apalagi kalau sampai digunakan untuk tempat ibadah, itu luar biasa. Kemudian fawada ila Nasrani, hakim tersebut pergi berangkat menemui Nasrani itu. Faqala madza fa'altal barihah, wahai Nasrani, apa yang kamu lakukan tadi malam? Minal khairi, dari kebaikan. Ini kebaikan apa yang kamu lakukan wahai Nasrani, sampai saya itu harusnya mendapatkan hak seperti apa yang kamu dapatkan, tapi itu tidak jadi milik saya, justru menjadi milikmu. Jadi bertanya beliau, wa kaifa dzalika, memangnya kenapa? Kata si Nasrani, emangnya kenapa gitu ya. Fadzakara lahu ru'ya, menceritakanlah hakim tersebut tentang mimpinya. Summa qala lahu, dan berkata kepadanya, bi'nil jamil alladhi amiltahu min ma'al faqir bima'ati alfin, coba jual kepadaku kebaikan itu yang telah engkau kerjakan bersama fakir dengan 100.000 dirham. Artinya ingin menggantikan. Berapa sih yang kamu berikan kepada fakir itu, tak ganti dah. Kalau kamu memberikan 10, saya gantikan 2 kali lipatnya. Kalau kamu memberikan daging sekian, akan saya ganti 2 kali lipatnya. Karena tergiur terhadap pahala yang didapati oleh Nasrani tersebut. Faqala ayyuhal qadi, wahai hakim, kullu makbulin ghalin, setiap yang diterima oleh Allah itu harganya mahal. Setiap yang diterima oleh Allah itu harganya mahal. Bukan melihat betapa banyaknya yang diberikan oleh Nasrani tersebut, tetapi yang diterima. Begitu juga amal ibadah kita, Pak, Bu. Banyak amal ibadah kita, tapi sedikit yang diterima oleh Allah, percuma.
sedikit yang kita lakukan tapi itu diterima oleh Allah, itu akan membawa kebaikan. Itu lebih bagus. Banyak yang kita lakukan ternyata zong. Itu lebih baik sedikit tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ibadah sholat kita. Kalau kita tanya, sholat saya sah apa enggak ya? Sah kalau memang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Sholat saya diterima apa enggak ya? Itu urusan Allah. Tapi kalau diterima satu sholat, dua sholat, tiga sholat, itu akan mengalahkan orang yang rajin ibadah, bahkan tekun pergi ke masjid, tetapi dia melakukan ibadah tanpa ilmu. Berusaha ingin menjadi seperti malaikat. Ibadahnya non-stop. Kalau suruh sujud akan sujud terus, tapi lupa adanya Nabi Adam. Nabi Adam itu mulia, lebih mulia daripada malaikat. Karena apa? Ilmunya. Bahkan malaikat suruh sujud, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Itu lebih mulia Nabi Adam karena ilmu. Maka kalau kita ingin amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib didasari dengan ilmu. Kata Nasrani tersebut, kullu makbulin ghalin, suatu yang diterima oleh Allah itu mahal, makanya nggak mau Nasrani ini diganti dengan 2 kali lipat yang akan diberikan oleh hakim tersebut. La abi'u dzalika bimil'il ardi kulliha, saya tidak akan menjual apa yang telah aku lakukan ini bimil'il ardi, bahkan dengan seisi bumi ini semuanya tidak akan saya jual kepadamu. Jadi karena sudah merasa dirinya mendapatkan kenikmatan, anugerah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Atabakhalu alayya bil qasraini, apakah engkau pelit kepadaku bil qasraini dengan 2 istana? Faqala, maka berkata, antalasta bi muslimin, bukankah engkau orang Islam? Faqata az-zunar, maka memutus az-zunar tanda baju kekafirannya. Wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna dinahu huwal haqq. Karena setelah diceritakan tentang keutamaan Asyura, sedekah di Asyura ini, jadi Nasrani ini masuk agama Islam, berucap kalimat 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang tidak seakidah dengan kita. Ketika diceritakan nih loh pahalanya, langsung masuk agama Islam. Kita harusnya lebih bersyukur. Kita harus bersyukur sebenarnya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita Islam, banyak ini yang kita tentunya berharap itu akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Kita harus bersyukur. Lalu bagaimana cara bersyukur kita? Ini kalau dalam kitab Al-Bajuri, Syekh Bajuri menyampaikan, cara bersyukur itu ada 2. Yang pertama ada syukur sunnah, kemudian yang kedua ada yang syukur wajib. Kapan seorang hamba itu hanya bisa melakukan syukur sunnah, dan kapan seorang hamba itu bisa melakukan syukur wajib? Syukur sunnah oleh seorang hamba itu hanya sekedar mengucap alhamdulillah. Kita ngumpul ke sini alhamdulillah dapat makanan, tapi nggak sholat. Meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, meninggalkan puasa. Jadi dia bersyukur tapi syukurnya sunnah. Tapi kalau yang syukur wajib adalah bukan hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, tetapi dia melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah hakikatnya orang yang bersyukur. Jadi kalau kita mau betul-betul bersyukur, Pak, Bu, bukan hanya mengucap alhamdulillah saja, tapi melakukan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, melakukan sunnah-sunnahnya semuanya. Itu tandanya orang yang bersyukur. Meskipun umpama jarang mengucapkan alhamdulillah, tapi dia sudah taat kepada Allah, maka dia hakikatnya orang yang bersyukur. Akan mengalahkan orang yang sering mengucapkan alhamdulillah, 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 tapi dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin
rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini mungkin ini saja yang bisa kita kaji bersama, kita mutolaah bersama. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada ilmu yang kita bisa amalkan ya. Pasti insya Allah kita catat itu, dan menjadi hal yang bisa kita lakukan sebagai kesunahan. Kalau mau dijadikan kewajiban, itu malah lebih bagus. Mewajibkan kepada diri saya sendiri, mewajibkan kepada keluarga saya, sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan. Yang sunnah untuk pendidikan itu tidak apa-apa, dijadikan kewajiban. Karena sunnah itu adalah tanda keikhlasan. Syukur, kalau memang yang wajib itu adalah hal yang harus kita lakukan, tapi kalau yang sunnah itu adalah keikhlasan. Seperti sholat itu adalah keharusan, tapi kalau kita melakukan kesunahan, qobliyah, ba'diyah setelah itu, berarti itu tandanya kita ikhlas menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang hadir di sini adalah orang-orang yang ikhlas, yang melakukan kesunahan-kesunahan yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu saja. Tidak ada niatan dari saya pribadi untuk menggurui. Ini adalah kesempatan untuk kita belajar bersama, mutolaah bersama pada kitab Fawaidul Mukhtarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.